Kalau kita melihat kondisi saat ini, potensi ke arah sana cukup besar ya, apalagi kalau kita cermati perkembangan mengenai virus sendiri saat ini trennya terus meningkat dengan kasus positif yang terus bertambah, dan di sisi yang lain juga kalau kita lihat perkembangan terkait dengan vaksin sendiri juga saat ini juga kelihatannya masih cukup panjang, sehingga kemungkinan uncertainty karena prospek ekonomi yang kemungkinan akan terus melambat kelihatannya cukup besar ya. Jadi situasi ini kelihatannya juga cukup berat juga karena aktivitas ekonomi yang tadinya ada harapan akan segera pulih, ternyata kalau kita cermati banyak kekhawatiran dari para pelaku ekonomi yang mengkhawatirkan pandemi ini semakin parah, dan itu yang kemudian akan membuat aktivitas ekonomi mereka menjadi lebih lambat, dan kemungkinan kalau ini terjadi terus-menerus dan tahun depan masih kurang lebih sama situasinya, tentu ke depannya peluang untuk resesi ataupun kemudian depresi itu juga cukup cukup besar ya. Begitu, Pak. Baik, momentum yang perlu kita perhatikan seperti apa Pak? Apakah apabila di kuartal ketiga ini kemudian ekonomi kuartal 3 secara year on year dirilis negatif, kemudian kuartal 4 dirilis juga negatif, artinya most likely di 2021 akan ada potensi depresi begitu Pak? Ya, untuk 2021 tentunya ini tergantung terhadap apa yang terjadi dari pertama faktor global sendiri, yang kedua juga faktor dari domestik terkait dengan pembukaan aktivitas ekonomi. Kalau dari sisi global kondisinya malah berbalik menjadi lebih pasif, dan ada kemungkinan situasi di beberapa negara maju dengan populasi besar terutama seperti Amerika Serikat, India, Brazil, Rusia ini tidak ada perbaikan ataupun juga problem terkait dengan COVID-19 ini masih menjadi hal krusial buat negara-negara tersebut, tentu cukup sulit buat kita untuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kembali back to normal di level sekitar 5%. Jadi kalau kita lihat komponen-komponen seperti ekspor, tentu kita akan cukup sulit untuk mencari market yang cukup besar, sementara di sisi yang lain juga investasi, terutama dari investor juga kelihatannya akan terus mengalami wait and see, dan di sisi yang lain kalau itu terjadi tentu amunisi dari pemerintah dalam hal ini dalam bentuk pajak, entah itu pajak yang berasal dari domestik ataupun juga dari aktivitas Baik. ekspor impor, kelihatannya akan tidak sesuai target, dan kalau itu terjadi tentu consumption expenditure khususnya dari private consumption kelihatannya juga akan mengalami pertumbuhan yang relatif pelan begitu. Kalau itu terjadi Baik. tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ke depannya cukup sulit diharapkan bisa tumbuh back to trend before COVID-19 terjadi.